액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara, let me introduce myself. My name is Azhara Fania Pradiva with NPM 2241112, Management Class 22B. Here we will discuss International Financial Management. Let's discuss Manajemen Keuangan Internasional. Mengoptimalkan potensi keuangan di pasar global, mari jelajahi prinsip-prinsip manajemen keuangan internasional, risiko valuta asing, mekanisme pasar valuta asing, dan keputusan investasi internasional yang penting. Prinsip-prinsip manajemen keuangan internasional. Principle of International Financial Management. Yang pertama, perencanaan strategis. Merumuskan visi dan tujuan finansial yang memperhitungkan faktor-faktor ekonomi global. Yang kedua, manajemen risiko. Mengidentifikasi dan mengurangi risiko valuta asing serta risiko lain yang terkait dengan transaksi internasional. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan, menganalisis dan memilih investasi serta pembiayaan yang memungkinkan pertumbuhan dan keberhasilan di pasar luar negeri. Selanjutnya ada kurs valuta asing dan risiko valuta, foreign exchange rate and change risk. Yang pertama, kurs valuta asing atau foreign exchange rates. Mengerti dan menghitung fluktuasi mata uang untuk membantu dalam pengambilan keputusan keuangan. Yang kedua ada risiko valuta, current risk. Melindungi diri dari kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan. Lalu mekanisme pasar valuta asing atau foreign exchange market mechanism. Yang pertama, produk keuangan, derivatif valuta asing dan kontrak berjangka sebagai instrumen untuk mengendalikan risiko valuta asing. Yang kedua, pelaku pasar, bank, perusahaan multinasional, dan spekulan yang berpartisipasi dalam perdagangan valuta asing di pasar global. Yang ketiga, ada penawaran dan permintaan. Interaksi antara penawaran dan permintaan mata uang yang menentukan nilai tukar di pasar internasional. Lalu, manajemen risiko mata uang atau currency risk management. Yang pertama, identifikasi risiko. Mengidentifikasi risiko mata uang yang mungkin timbul karena fluktuasi nilai tukar. Yang kedua, mitigasi risiko. Menggunakan strategi lindung nilai seperti kontrak berjangka atau opsi valuta asing. Yang ketiga, pengawasan pasar. Memonitor perubahan dalam pasar valuta asing dan kebijakan moneter global untuk mengurangi risiko valuta asing. Keputusan investasi internasional, International Investment Decision. Landasan keputusan, mengevaluasi faktor-faktor seperti stabilitas politik, kesehatan ekonomi, dan kebijakan pajak negara tujuan investasi. Yang kedua ada pilihan investasi, menentukan jenis investasi terbaik, apakah ekuitas, obligasi, atau investasi langsung di luar negeri.
Yang ketiga ada perencanaan portofolio, membangun portofolio investasi yang terdiversifikasi untuk mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan. Selanjutnya ada pembiayaan internasional dan manajemen likuiditas. International Financing and Liquidity Management. Yang pertama, pemilihan pembiayaan. Mengidentifikasi opsi pembiayaan seperti pinjaman bank, obligasi internasional, atau modal ventura. Yang kedua, jaminan keuangan. Mengelola likuiditas dengan bijak dan memiliki jaminan finansial yang memadai. Yang ketiga, pengembalian investasi. Mengelola pengembalian investasi internasional dengan mempertimbangkan risiko likuiditas dan nilai tukar. Peran lembaga keuangan internasional atau the role of international financial institution. Yang pertama, Bank Dunia mendukung pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di negara-negara berkembang. Yang kedua, International Monetary Fund atau IMF memberikan bantuan finansial dan kebijakan moneter kepada negara anggota dalam krisis keuangan. Yang ketiga ada World Trade Organization atau WTO, mendukung liberalisasi perdagangan internasional dan memfasilitasi negosiasi perdagangan dunia. Yang keempat ada Asian Development Bank atau ADB, membantu pembangunan ekonomi dan sosial di Asia dan Pasifik melalui proyek infrastruktur dan bantuan teknik. Okay, that's all our discussion. Hopefully it will be useful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.